Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 dengan susunan anggota Muhammad Ridho Ade Saputra, Virginita Putri Lestari, dan saya sendiri Rizky Wahyuni dari kelas SK4 Unggulan A. Baiklah, di sini kami akan membacakan materi pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Kepada Virginita, silakan untuk membaca. Pada bab 4, rekayasa persyaratan. Yang pertama ada fungsional, non-fungsional persyaratan. Yang kedua ada proses rekayasa persyaratan. Yang ketiga ada persyaratan elisitansi. Yang keempat ada spesifikasi persyaratan validasi. Yang kelima ada persyaratan berubah. Persyaratan fungsional dan non-fungsional. Persyaratan sistem perangkat lunak sering diklasifikasikan sebagai persyaratan fungsional atau non-fungsional. Yang pertama ada persyaratan fungsional. Persyaratan fungsional adalah persyaratan layanan yang diberikan sistem. Bagaimana sistem harus bereaksi terhadap input tertentu dan bagaimana sistem harus berperilaku dalam situasi tertentu. Dalam beberapa kasus, persyaratan fungsional tidak boleh dilakukan sistem. Yang kedua ada persyaratan non-fungsional. Persyaratan non-fungsional kendala pada layanan atau fungsi yang ditawarkan oleh sistem, termasuk kendala waktu, kendala proses, development, dan kendala yang diberlakukan oleh standar. Kebutuhan non-fungsional sering berlaku untuk sistem secara keseluruhan daripada fitur atau layanan sistem individu. Proses rekayasa persyaratan. Rekayasa persyaratan adalah proses yang melibatkan semua kegiatan yang dibutuhkan untuk membuat dan melihara dokumen persyaratan sistem. Ada 4 kegiatan proses rekayasa persyaratan tingkat tinggi yang generik, suatu kelayakan sistem, esilitasi dan analisis persyaratan, spesifikasian, persyaratan dan dokumentasi validitasi. Proses rekayasa persyaratan harus dimulai dengan studi kelayakan. Input bagi studi kelayakan adalah deskripsi garis besar sistem yang bagaimana sistem akan digunakan di dalam organisasi. Hasil studi kelayakan berwujud laporan yang merekomendasikan apa kegiatan tersebut layak diteruskan dengan rekayasa persyaratan dan proses pengembangan sistem. Slide selanjutnya. Persyaratan elisitasi. Dalam rekayasa persyaratan, elisitasi persyaratan adalah praktik meneliti dan menentukan persyaratan sistem dari pengguna, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Praktek ini juga kadang-kadang disebut sebagai pengumpulan kebutuhan. Sebelum persyaratan dapat dianalisis, dimodalkan, atau ditentukan, persyaratan tersebut harus dikumpulkan melalui proses elisitasi. Elisitasi persyaratan adalah bagian dari proses rekayasa persyaratan biasa yang diikuti dengan analisis dan spesifikasi persyaratan. Berikut persyaratan validasi. Validasi persyaratan adalah teknik mengawasi persyaratan yang menentukan sistem yang diinginkan pelanggan. Ini tumpang tindih dengan etisitasi dan analisis. Validasi sangat penting karena kesalahan dalam dokumen dapat menyebabkan biaya pembuatan ulang yang mahal ketika masalah ini ditemukan selama pengembangan atau setelah sistem pengembangan. Biaya memperbaiki masalah dokumen validasi dengan membuat modifikasi, sistem biasanya jauh lebih mahal daripada modifikasi, desain atau kesalahan kodean. Sejumlah teknik validasi dapat digunakan dengan individual atau bersama serta sama lain. 1. Validasi dan analisis dengan sistematis oleh tim pengulas yang mengawasi kesalahan dan inkonsistensi. 2. Prototyping melibatkan pengembangan model sistem yang dapat dieksekusi. Next, persyaratan berubah. Persyaratan untuk sistem perangkat lunak selalu berubah. Salah satu alasan untuk perubahan dalam bahwa sistem ini selalu dikembangkan untuk mengatasi masalah masalah yang tidak dapat sepenuhnya didefinisikan. Selama pengembangan perangkat lunak, posisi pemangku kepentingan tentang masalah terus berubah-ubah. Karena persyaratan perkembangan, Anda perlu melacak persyaratan individu dan mempertahankan hubungan antara persyaratan dependen sehingga Anda dapat menilai impact perubahan persyaratan. Teknik pengembangan Agile telah dibuat mengatasi persyaratan yang berubah selama teknik pengembangan. Dalam teknik ini, ketika pengguna mengusulkan perubahan persyaratan, perubahan ini tidak melalui manajemen perubahan formal. Sebaliknya, pengguna memprioritaskan perubahan itu, dan jika itu adalah prioritas tinggi, memutuskan fitur sistem apa yang direncanakan untuk iterasi berikutnya harus dijatuhkan agar perubahan diterapkan. Baiklah, itulah tadi presentasi dari bab 1.
yang telah kami sampaikan. Terima kasih.